Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kajian kita malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid bab yang ke-16. Nggih, leres. Nggih. Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Hatta idza fuzzi'a sahingga rikala den ilangake rasa wedi angkulubihim saking atining para malaikat. Setelah hilang rasa takut,
diambil rasa takutnya sama Allah, fuzzi'a dihilangkan rasa takutnya, qalu mongko padha ngucap sapa si para malaikat. Ucapannya gimana? Madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para malaikat matur, al-haqqa, yakni wahyu dawuh Allah yang hak, yang benar. Wa huwa utawi ya Allah iku al-aliyu zat kang luhur, al-kabiru tur zat kang agung. Monggo terjemah. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surah Sabah ayat 23. Allah itu zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Tinggi besar. Dan maha tinggi, maha besarnya Allah itu tidak pernah ada yang bisa nyamai. Karena ketinggian Allah, kebesaran Allah itu dibarengi dengan sifat maha. Kalau kita sudah kenal Allah, maka berikutnya kita bisa zikir, bisa berzikir. Zikir itu kan ingat Allah. Kalau belum kenal Allah, ya mana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah. Cuman di kita kadang-kadang ada istilah itu terbalik-balik. Satu misal, tingkatan manusia yang pertama itu adalah makomnya itu makom syariat. Kemunggah saiki jenenging makome makom torekoh. Engko munggah maneh makome makom makrifat hakikat. Munggah maneh makome makom makrifat. Yang konyol itu munggah maneh makome makom ora salat. Iki sing berbahaya ya. Padahal makrifat ini adalah dasar. Kita harus kenal dulu sama Allah. Makanya kita membaca kitab tauhid ini biar kenal dengan Allah. Minimal ya, kenal dengan Allah itu saat kita beristighfar, astagfirullah, itu memang hati pikiran kita itu sudah yakin, tahu persis kalau Allah itu zat maha pengampun. Kalau kita tidak kenal kalau Allah itu maha pengampun, ya kita itu istighfarnya kepada siapa? Terus Allah itu maha belas kasih sayang, maka kita saat berdoa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma, memohonkan belas kasih sayang kepada Allah agar Allah limpahkan belas kasih sayang kepada kedua orang tua. Saat kita memohon belas kasih sayang, kita tahu kalau Allah itu memang maha belas kasih sayang. Jadi makrifat itu adalah yang paling dasar, pandasi. Tapi di kita terbalik tadi. Di pertama syariat, munggah didik hakikat, toreko, munggah maneh hakikat, munggah maneh makrifat. Yang konyol makom yang terakhir malah makom maksiat. Lah gak salah, berarti kan makamnya makam maksiat. Ini sing apa ya, terbolak balik di kita. Padahal
syariat, thariqah, hakikat berarti satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Syariat tok nggak bisa, thariqah tok yo nggak bisa, hakikat tok yo nggak bisa, makrifat tok ya, makrifat itu baru dasar. Jadi setelah kita ngerti dengan namanya ilmu tauhid, itulah cara kita mengenal Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qadha riqala netepake sapa Allahu Allah al-amro ing perintah fis samai ana ing dalem langit dzorobat ngepakake atau mukulake sapa al malaikatu para malaikat bi ajni hatiha kelawan suwiwining para malaikat khud'anan krono tunduk patuh bersujud likolihi krono dawe Allah ka'annahu kaya-kaya temen setuning dawing Allah iku silsilatun rantai besi ala sofwanin kang diseret ana ing dhukur watu kang rata yang fuduhum mongko ngrungu suara kemerincing sapa si para malaikat zalika ing mengkono disereting rantai besi ana ing dhukuring watu kang rata hatta idza fuzi'a. Jadi para malaikat saat mendengar Allah netepke perintah ana ing langit, para malaikat itu mengepakkan sayapnya karena tunduk patuh kepada apa yang Allah firmankan. Kata Sofwan ngomong ka'annahu silsilatun, jarining perawi hadis yang jenenging Sofwan itu koyok suaraning rantai besi diseret ana ndukuring watu sing rata. Yang fuduhum dalika, maka suara rantai besi yang diseret di atas batu yang rata itu menjadikan para malaikat itu tersungkur pingsan. Hatta idza fuzi'a, sangke wedine nang Allah, saat dihilangkan rasa takutnya itu angkulubihim dari hati para malaikat, kolu para malaikat njur ngomong, madza qala rabbukum, apa yang Allah firmankan kepada kalian? Kolu, maka para malaikat menjawabnya, al-haqqo, yang Allah firmankan itu adalah hak, adalah benar, wahwal aliyul kabir, dan Allah itu zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Ya ini ya. Kita mengenal Allah itu dengan cara, diantaranya dengan cara mengenal sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha agung. Dan sifat itu betul-betul melekat di dalam jiwanya para malaikat, sehingga membentuk hatinya itu sangat takut kepada Allah. Sampai sewaktu Allah menetapkan sebuah kewajiban, itu malaikat spontan
tunduk patuh kepadanya sambil mengepakkan sayapnya, saking takutnya sampai semuanya itu pingsan ya. Saking takutnya kepada Allah. Nek kula jenengan pingsan niku bukan karena takut kepada Allah, malaikat-malaikat itu karena takut kepada Allah sampai pingsan. Saat dihilangkan ketakutannya itu di dalam hatinya, maka mereka sadar. Saat sadar, qalu madza qala rabbukum, maka malaikat yang barusan sadar itu ngomong kepada malaikat yang lain yang sadar lebih dulu. Yang sadar lebih dulu tahu persis Allah dawuh seperti apa, Allah mewajibkan apa, Allah katakan bagaimana. Itu ditanya dengan malaikat-malaikat yang sadar dari pingsannya berikutnya. Takut kepada malaikat yang lebih dulu sadar. Qalu madza qala rabbukum, apa yang Rob kalian katakan. Maka malaikat-malaikat yang dulu lebih sadar mendengar langsung apa yang Allah firmankan. Malaikat-malaikat itu berkata, al-haq, yang Allah firmankan itu adalah hak, dan Allah zat yang maha tinggi, maha agung. Karena tahu bahwa Allah zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung, maka membentuk hati para malaikat itu, walaupun makhluk yang paling gagah perkasa, paling kuat, itu ternyata paling takutnya kepada Allah. Fayasma'uha, mongko ngrungu ing ketetapan-ketetapan Allah yang hak itu sapa mustarikus sam'i, para penyadap berita. Apa penyadap berita? Para demit, para setan, baik setan dari jin di bawah pimpinan iblis itu nguping, cara Jawane penak nguping, yang menyadap berita-berita langit itu. Wa mustarikus sam'i, dan dia memang sengaja untuk menyadap berita itu. Hakadha ba'duhu fauqa ba'din. Sofwan perawi hadis itu saat menjelaskan ini sambil menunjukkan wasofahu Sufyanu bikafihi. Sofwan menunjukkan tapak tangan fauqa ba'din, kemudian di atasnya seperti itu. Fauqa ba'din wasofahu Sufyanu bikafihi, seraya Sufyan menunjukkan dua tapak tangannya. Fakharrafaha wa baddada baina asabihi, seraya saat menunjukkan dua tapak tangannya, jari-jarinya itu direnggangkan, gak dikempel kayak gini, gak direnggangkan. Kalimahnya wabat dada baina asabi, fayasma'ul kalimatu, kemudian setan-setan yang menyadap berita itu fayulqiha ila man tahtahu, kemudian hasil menyadap berita itu dikabarkan kepada setan-setan yang ada di bawahnya. Setan yang di bawahnya setelah mendengar program langit mengkabarkan kepada bawahnya, terus yang di bawahnya itu mengkabarkan lagi kepada setan-setan yang di bawahnya, man tahtahu. Tsumma yulqihal akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ila lisanis sakhir.
Terus dengan setan hasil berita menyadap dari langit itu dikabarkan, disampaikan kepada dukun. Nek gelem udu ya dirukun, yang terkenal dengan ilmu hitam, disebut sahir, tukang sihir, awil kahin atau tukang ramal, juru bedek. Mbuh bedek apa? Saiki bulaning September iku sate sumber. Jadi banyu iku wangel. Ini peramal ya. Setelah September, Oktober nanti mulai hujan. Nah, ngeramal hujan di bulan September ini ya pelanggaran. Itu bukan wilayah kita. Yang tahu itu hanya Allah. Kalau menceritakan tahun kemarin boleh. Tahun kemarin pas September itu sate sumber. Kemudian berikutnya bulan Oktober itu mulai hujan. Terus hujannya mundak terus, mundak sering. Menceritakan pengalaman tahun kemarin boleh. Tapi kalau menduga yang belum terjadi, ini masalah. Terus bentuk sakit dipahami. Jadi kok sing durung-durung iku gak ada awake dhewe apa istilah Jawa ning lancang. Iya lancang ya. Jangan ya. Diberitake nanggone tukang sihir atau tukang peramal. Farubbama adrakuhu sihabu. Kadang-kadang setan yang membawa berita itu, berita langit, kabar dari langit itu apa ya? Ternyata disambar dengan meteor. Mulakno istilah kecil saya itu ono jenenging lintang alien ya. Itu sebetulnya meteor yang menyambar, setan yang membawa, yang menyadap, yang mencuri kabar langit tadi. Ya. Adrokahus shihabu qabla ayyul qiyah, sebelum dia menyampaikan kepada tukang sihir dan kepada apa? Peramal atau juru badi atau orang yang mengaku punya ilmu penerawang. Iya, ada tak ilmu penerawang? Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Sekali tempo kabar itu nyampe. Jadi enggak disambar dengan meteor tadi, tidak dihantam dengan meteor tadi, akhirnya lolos. Maka setan-setan para menyadap kabar langit itu menyampaikannya kepada tukang sihir atau juru peramal. Alaisa qad qala lana yauma kaza wa kaza fayusaddiqu bitil kalimatil lati sami'at minas samai. Terus setan saat menyampaikan kabar yang dibawa dari langit itu oleh tukang sihir, oleh para peramal, oleh para penerawang, oleh para juru bade, itu kebenaran satu itu dicampur dengan mi'ata kadbatin, dicampur dengan 100 kebohongan. Yang dari langit tadi betul ya. Jadi bahwa Oktober mulai hujan, wong September wis udan. Nih. Enggak, ini mengatakan yang sebelum itu dapat kabar dari langit benar. Tapi sama tukang sihir sama juru badi itu
Satu kebenaran dicampur dengan 100 kebohongan, bahkan sampai ratusan kebohongan. Habis itu fayuqalu alaisa qad qala, kemudian dikatakan, bukankah telah berkata kepadaku di hari demikian, 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 dan demikian. Fayusaddiqu bitilkal kalimati, dan itu benar kalimat itu yang dari langit. Tapi tukang sihir dan kahin itu mencampurnya sampai 100 kebohongan, bahkan ratusan kebohongan. Monggo terjemah. Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita wahyu itu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini, sebagian mereka di atas, sebagian yang lain. Dikabarkan Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampailah ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena shihab atau meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena shihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengar itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu dan itu terjadi benar, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Makanya kita datang kepada dukun itu, sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Berat sekali ya resikonya datang kepada dukun. Dengan kata lain, di dalam buku ini disebut tukang sihir atau peramal. Kalau sampai percaya dengan ucapan tukang sihir atau peramal, maka berarti telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad, yakni kafir terhadap Al-Quran. Tadi sholatnya nggak diterima 40 hari, tadi belum sampai kafir, belum, karena datang tadi. Tapi sampai percaya dengan ucapan dukun, ucapan peramal, maka dia telah kafir kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Malaikat-malaikat yang lain, maka malaikat-malaikat yang lain bertanya kepada Jibril. Bagaimana pertanyaan para malaikat kepada Jibril? Yang sadar berikutnya setelah Jibril, madza qala rabbuna ya Jibrilu,
wahai Jibril, apa yang Allah firmankan, apa yang Rob kita firmankan wahai Jibril? Fayaqulu, maka Jibril berkata, qalal haqqu, yang Allah firmankan adalah suatu kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan Allah zat yang maha tinggi, maha agung. Fayaquluna kulluhum mithlu ma qala Jibrilu, maka semua para malaikat yang nanya kepada Jibril itu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Jibril. Apa ucapannya? Al-haqqu wa huwal aliyul kabir. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila khaisu amarahullahu azza wa jalla. Maka selesailah wahyu yang Allah firmankan kepada Jibril tentang apa yang Allah perintahkan kepada para penduduk langit. Monggo terjemah. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mewahyukan perintahnya, maka Dia firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang Dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Jibril menjawab, Dia firmankan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Ya, ini kan bahasannya malaikat itu makhluk Allah yang paling perkasa, paling kuat. Tapi ternyata saat mendengar firman Allah itu langsung tersungkur sujud karena patuh taat kepada Allah. Saking takutnya mereka semuanya pingsan ya, sampai Jibril sekalipun sama. Setiap kali mendengar wahyu Allah, firman Allah itu saking takutnya itu sampai pingsan dan tersungkur untuk sujud kepada Allah. Dan yang pertama kali sadar Jibril. Saat Jibril mengangkat kepalanya, maka Allah firmankan kepada Jibril sampai selesai apapun yang Allah perintahkan kepada Jibril. Setelah selesai, Jibril melewati mungkin langit pertama. Semua malaikat-malaikat yang ada di langit pertama sadar, kemudian nanya kepada Jibril. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, karena sigotnya memakai jamak ya. Samawat itu jamak ya. Jadi semua langit tadi dilewati oleh Jibril, malaikat-malaikatnya terus sadar dari pingsannya, spontan nanya kepada Jibril apa yang telah difirmankan dari Rob kita. Nek bahasa Indonesia ini Rob kita berarti mereka para malaikat, baik dari golongan malaikat yang nanya kepada Jibril ataupun Jibril, karena kita Robbuna, Rob kita. Nek cara Jawa kami dan kamu itu bahasanya kita sedoyo.
Kalau hanya kami saja, ya kita. Jadi bedane nek kita sedaya, kami dan kamu semuanya. Kalau hanya kami, itu bahasa Jawa kita. Jadi bahasa Jawa itu tidak mempunyai bahasa kami. Terus sehingga nek kita, jadi kita ini nggak punya ya. Kalau kami punya, kita ada. Tapi nek kita akhirnya jadi kita sedaya. Nek kami, kita, nek kita sedaya. Angel ya Jawa itu. Itu tadi penjelasan tentang makhluk terkuat, makhluk yang paling gagah perkasa. Ternyata saat mendengar wahyu Allah, mereka tersungkur pingsan. Monggo kandungan bab ini. 1. Tafsir ayat tersebut di atas. Di ayat tersebut di atas tadi difirmankan faida fuzzi'a itu, hatta idza fuzzi'a an qulubihim itu ya. Tafsirannya di dalam 2 hadis tersebut. 2. Ayat ini mengandung suatu argumentasi yang memperkuat kebatilan syirik, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya. Pohon syirik dan jantungnya. Iya. Kaitannya dengan orang solih itu memang kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang terjadi hulu. Nah, hulu kepada orang-orang soleh, maka setan mempunyai peluang untuk menjerumuskan kepada kemusyrikan. Contoh umatnya Nabi Nuh yang solih-solih itu ya, yang namanya Yagus, Ya'ub, terus sampai Nasr dia. Jadi itu sebetulnya ulamanya kaum Nabi Nuh. Tapi karena berlebihan cara menghormati ulamanya, akhirnya iblis menjerumuskan kepada kaumnya Nabi Nuh yang parah terjerumusnya itu. Ya kayak bener itu, nggak terasa. Terlanjur hulu itu menghormati dengan berlebihan, mengagungkan dengan berlebihan, sehingga pas peceklik kemarau panjang kayak gini gak ono udan, ditipu karo iblis itu. Kon gak dikai udan karo Allah, masalah kon gak gelem tawasul, gak gelem wasilah nang Yagus Ya'ub tadi. Akhirnya berbondong-bondonglah ke makamnya untuk tawasul, langsung ya udan. Kesulitannya hilang, yang ada kemakmuran. Pada masa-masa berikutnya terjadi lagi masa peceklik. Terus datang nanggone kuburan tawasul ping balik gak mandi blas, gak mempan. Akhirnya iblis membuat kelicikannya
wong-wong sing berlebihan mengagungkan orang-orang solih dikandani, lakon gak gelem njaluk nanggone orang-orang solih. Lah dulu perintahnya kan tawasul, saya tawasul berkali-kali ternyata gak mempan. Akhirnya dikongkon langsung njaluk nanggone sing mati, nanggone Yahus Ya'uq Nasr itu ya. Itu kesirikan itu menghormati dengan berlebihan. Sama ya, pembantu sangat hormat dan mengagungkan kepada majikannya dengan berlebihan. Itu kadang-kadang engkau gak usah Jumatan nunggui panenan, ya manut, terjerumus sudah. Kalau dia tidak terlalu patuh, matur ngapunten niki Jumat kula mangke saged melaksanakan tugas kula nenggani wong panen mantun Jumatan. Mani ngomong ngono karena tidak terlalu berlebihan, tidak berlebihan. Tapi nek berlebihan wis gak kutik, gak wani ngomong. Padahal dikongkon ninggalke Jumatane, dikongkon kerja. Umpamanya ya, contoh kecil seperti itu. Maka yang namanya hulu itu sangat berbahaya. Lanjut. Tiga, tafsir firman Allah. Mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Lanjut. Empat. Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Ya. Waktunya azan ya, Zan. Gimana? Berarti ditutup dulu ini. Gimana? Iya, kemarin saya sudah mendapat dari jamaah Wonosalam ini tentang masalah bolehnya makan dan minum dengan berdiri. Cuman yang jadi masalah kalau mengkhususkan saat minum air zam-zam terus dikongkon berdiri, kalau khusus itu harus ada dalil. Harus ada dalil. Mengkhususkan itu loh ya. Tapi dibanding makan minum duduk dengan makan minum berdiri, jelas adabnya mulia dengan duduk dan saat makan dan minum. Walaupun dengan berdiri itu boleh. Cuman kalau mengharuskan minum air zam-zam dengan berdiri itu masalah. Ya. Niki kula sampun dikirimi tapi kula sik dereng nyimak. Mudah-mudahan nanti bisa buka, bisa nyimak sehingga pertanyaan panjenengan sama buka sendiri nanti ya. Karena yang ngirimi ini adalah jamaah ngaji Wonosalam. Jenengan tanya itu makin jenengan cermati sehingga bisa memahami apa minum air zam-zam kok malah dijak ngadeg. Nek ngadege wedi keterak wong, wedi kepidhek wong gede-gede iku. Kan wong Jawa iki nek kono kan cilik-cilik menan. Dan anak sing wong gede-gede nek dipidhek iku menawa ya gak mulih menawa ya. Itu sekedar ada, karena saya dulu juga membaca itu ya, melihat itu saat di Arafah, seingat saya itu. Jadi dia menjelaskan panjang lebar, dibantah merusak ginjal. Andikan ginjal saya rusak sampai rusaknya itu dasar sampai saya mati, itu enggak masalah. Bukan berarti kok minum dengan berdiri haram, enggak. Boleh, jadi sifatnya itu boleh. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.